Yuhu guys, ini dia cerita hampir ke bawah arus di jalur pendakian dan trekking hingga menjelang maghrib sampai berasa diikutin sosok hitam. Nah karena teh. Nah berangkatnya mau pagi-pagi banget, jadi ini sekitar jam 7-an aku udah mulai packing. Dan aku berangkatnya dari penginapan yang aku tempatin di Bukit Tinggi. Ini dia carrier yang bakalan aku bawa, nggak terlalu berat banget. Nah sebelum berangkat juga sempetin sarapan dulu. Ini tuh lokasinya deket banget dari tempat penginapan aku. Dan seperti biasa kalau aku sarapan di daerah Sumbar itu selalu nggak pernah ketinggalan nasi sup. Ini tuh aku dapet nasi sup yang enak banget. Isiannya tuh ada kentang sama wortel, terus irisan dagingnya juga lumayan gede-gede banget. Kelar sarapan balik ke penginapan lagi dan berangkatnya bareng-bareng. Nah di pendakian kali ini aku mau ke Gunung Singgalang ditemenin sama Bang Erik, Bang Abil, sama Mas Irfan. Kita mau naik dari jalur via Padang Lawe karena katanya kalau dari jalur itu bakalan lebih cepat buat sampai ke puncaknya. Ini tuh berangkat udah sekitar jam 9-an gitu. Terus singgah dulu di Pasar Kota Baru buat beli nasi bungkus, sama kita bakalan isi gas di daerah sini. Karena kita bawa gas kosong jadi tinggal diisi ulang aja. Pas sudah mau jalan lagi sekitar jam setengah 10-an ternyata turun gerimis guys. Kayak gerimisnya tuh lama-lama jadi hujan deras gitu. Jadi di sini aku pakai jaket dulu karena hujannya makin deras. Nah kalian bisa lihat kan itu awan di atas aku, awan mendungnya tuh jalan cepet banget. Habis itu kita tetap lanjut jalan lagi karena takut kesiangan. Dan aku baru tahu kalau di sini tuh ada Haji Miskin. Nah ternyata setelah udah jalan sekitar 10 menit kita itu salah simpang guys. Jadi kita balik lagi karena jalannya salah. Dan ini dia jalan yang benernya. Ternyata nggak jauh sih dari simpang yang kita salah tadi. Jalannya tuh nanjak banget sampai motornya nggak kuat. Jadi ini aku turun dulu. Dan kalian bisa lihat ojek daerah sini aja tuh motornya bisa nggak kuat. Apalagi ini aku bawa motor matic kan. Jadi fanbelt motornya tuh sempet kayak ngasep gitu. Kayak molor deh karena kepanasan ditancap gas terus ke atas kan. Pokoknya di sini makanya naik bentar aku turun, naik bentar aku turun karena motornya nggak kuat. Dan kalian bisa lihat ini tanjakannya curam banget. Abis itu karena aku sama Mas Irfan tuh paling belakang dan motornya nggak kuat. Jadinya aku turun dan tadi sempet dijemput juga sama Bang Abil. Dan ternyata di area parkiran ini tuh Bang Abil katanya sempet jatuh saking licin jalannya, itu licin banget guys. Nah, akhirnya sekitar jam setengah 11-an itu udah sampai di pos pendakiannya. Jadi di sini kita bakalan registrasi dulu. Nah terus karena tadi kita juga bawa sambal kan ya, jadi biar nggak pecah ini anginnya dikeluarin dulu. Nah kalau hujan dan dingin itu aku bawaannya kebelet pipis, jadi aku mau ke pipis dulu. Dan itu toiletnya ada di ujung. Nah kali ini tuh aku ditolongin sama Bang Abil, jadi dia bakalan bawain carrier aku dan aku bawa daypack aja. Habis itu karena kita udah nunggu di pos pendakian itu sekitar kurang lebih 1 jam, hujannya nggak reda-reda. Jadi kita mau lanjut trekking aja terabas hujan. Dan gak lupa sebelum jalan berdoa dulu sambil bikin yel-yel hore-hore dulu lah. Iya Padang Lawe, hore. Padahal ini tuh udah jam 12 siang tapi kita tetap mau trekking aja. Hujan-hujan tetap jalan ya guys ya. Padahal karena hujan jadi capeknya tuh kayak lebih double gitu loh. Karena kan badan basah, terus sepatu juga makin basah. Apalagi jalurnya jadi makin becek kan. Jadi sepatu tuh kayak berat buat dibawa ngelangkah gitu loh. Dan di pendakian kali ini tuh kita sering banget istirahat karena capek banget, kayak bener-bener udah hampir pingsan ya guys ya. Tapi nggak secapek itu juga. Dan kalian bisa lihat ini tanjakannya curam banget. Nah jadi kalau mau ngelewatin tanjakan itu kita kayak berhenti dulu ngumpulin jutsu sambil cerita-cerita. Karena kayak kalau lagi naik gunung mau ngelewatin tanjakan yang curam itu kayak butuh niat dulu gak sih? Karena tanjakannya tuh curam banget dan jalannya becek. Sumpah sini tuh kalau nggak pakai sepatu trekking yang safety bakalan sering kepleset banget. Dan untungnya di jalur ini tuh aku cuma nemu pacet itu satu. Itu pun pacetnya cuma baru nempel di jas hujan aja. Jadi alhamdulillahnya nih sepanjang jalan pendakian nggak pernah nemu pacet selain yang satu itu tadi. Dan alhamdulillah akhirnya setelah kurang lebih kita 1 jam trekking kita sampai di Asmaul Husna ke-39. Nah di sini tuh ciri khasnya bakalan banyak pamflet Asmaul Husna kayak gini. Jadi kita tinggal ngitungin aja tuh 1 sampai 99. Terus karena udah tengah hari dan kita juga udah lapar banget, jadi kita mau istirahat di sini dan kebetulan di sini juga ada yang diriin tenda. Karena masih hujan jadi abang-abang ini lagi pada pasangin flashlight dulu. Karena nggak lucu kan kalau lagi makan terus tiba-tiba nasinya kehujanan. Dan di sini kita makan siangnya pakai telur balado. Habis makan nggak lupa juga buat ngopi-ngopi sambil cerita-cerita. Dan kalian bisa lihat ini flashlightnya udah penuh sama air. Karena itu udah siang, udah sekitar jam setengah 2-an, jadi banyak pendaki lain yang udah pada turun. Dan karena namanya di gunung ya, jadi kalau hujan itu rasanya makin dingin. Merah umum artis ya guys ya. Karena udah jam 2-an kita mau lanjut trekking lagi. Ya lagi-lagi padahal hujannya belum reda ya guys. Tapi kalau kelamaan berhenti tuh jadi makin dingin gitu loh karena kita nggak gerak kan. Dan ini kalian bisa lihat kaki aku tuh sampai gemeteran. Ini tuh ya aku tuh udah capek-capek mikirin outfit buat naik gunung. Padahal yang kepake tuh cuma mantel hujan ini aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting nggak basah-basah banget. Nah abis itu dari tempat kita istirahat tadi kurang lebih 30 menit kita sampai di simpang pertemuan jalur pendakian via Padang Lawe sama Pandai Sike. Dan di jalur ini tuh banyak banget tiang listriknya guys. Lanjut trekking lagi dan gak lama abis itu kita sampai juga di camp area cadangan.
Nah, sampai sini tuh kita dikasih kejutan ada water boom ya guys ya. Karena namanya Cadas ya. Jadi di sini tuh jalurnya kayak batuan gitu. Terus karena hujannya tuh deras banget kan, misalnya jalurnya langsung berubah jadi kayak air terjun guys. Ini tuh aku bener-bener speechless lewatin jalur ini, kayak parah banget. Untung aja sepatu aku tuh kayak lebih nyokot gitu kan ya. Jadi ini nggak kerasa licin gitu loh. Dan ini tuh airnya tuh arusnya derasnya nggak main-main guys. Bener-bener kayak air terjun. Jadi habis dari Cadas ini kita bakalan langsung ke hutan lumut, dan jalurnya itu oh my god ngeri banget. Apalagi di sini juga banyak tiang listrik dan kabelnya tuh gede-gede banget guys. Ditambah hujan deras, jadi ini tuh makin serem, tau gak sih lewatin ini. Untungnya aku bawa trekking pole ya, jadi itu ngebantu banget buat aku ngelewatin jalur yang lagi kayak gini guys. Nah, karena hujan kita tuh kayak semangat banget mau ngelewatin Cadas. Jadi kayak setengah jam kemudian tahu-tahu kita udah sampai hutan lumut. Dan di hutan lumut ini lumpurnya dalam-dalam banget, beceknya nggak main-main, kayak bisa sampai selutut gitu loh guys. Nah pas sampai hutan lumut ini tuh udah maghrib, tambah ini tuh udah makin gelap, jadi vibesnya kayak makin gimana gitu. Dan aku kayak ngelihat sesuatu